akan menjelaskan tentang persamaan Lagrangian. Oke, kita mulai saja. Bagaimana menentukan persamaan gerak dari sebuah sistem? Sebelum saya menentukan persamaan geraknya, saya akan menjelaskan tentang persamaan umum Lagrange. Lagrange didefinisikan sebagai pengurangan dari energi kinetik dengan energi potensial. Jadi, energi potensial maupun energi kinetik jika ditulis dalam mekanika lanjutan itu dilambangkan dengan huruf T dan huruf V. Dengan T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial. Untuk menentukan persamaan gerak dari sebuah sistem dapat ditentukan berdasarkan turunan dari Lagrange terhadap kecepatan dan turunan dari Lagrange terhadap posisi. Jadi L ini diturunkan terhadap kecepatan dan L ini juga diturunkan terhadap posisi. Secara umum dapat ditulis D per dt do L per do x dot kurang do L per do x sama dengan 0. Jadi umumnya persamaan ini tidak ditinjau dari gaya-gaya yang bekerja pada benda, namun ditinjau dari sistem hanyalah total energinya, yakni kombinasi dari energi kinetik dan energi potensial. Sekarang dapat dilihat bahwa dot x dengan x adalah representasi dari kecepatan dan posisi yang ditulis dalam bentuk koordinat umum, yaitu dot x adalah kecepatan dan x adalah posisi. Sekarang kita lihat gambar di sini adalah gambar sebuah sistem, di mana sistem di sini adalah sistem sebuah benda yang jatuh dari atas ke bawah dengan kecepatan yang dilambangkan dengan v. Benda tersebut memiliki massa yang dilambangkan dengan m. Maka energi kinetik benda tersebut dapat ditulis dengan T sama dengan 1/2 mv kuadrat. Sedangkan energi potensialnya dapat ditulis V sama dengan mgy. Selanjutnya, jika kita tulis energi kinetik ini dalam bentuk umum, yakni kita ubah kecepatan atau V dan posisi atau Y dalam bentuk koordinat umum, maka dapat ditulis V sama dengan x dot dan Y sama dengan X. Sekarang dapat ditulis bahwa energi kinetik dari benda tersebut, yakni benda yang jatuh, adalah T sama dengan 1/2 m x dot kuadrat. Sementara energi potensialnya dapat ditulis dengan V sama dengan mgx. Sekarang bagaimana kita akan tentukan Lagrange-nya dari benda yang jatuh tersebut? Jika kita tinjau Lagrange-nya, maka dapat ditulis L sama dengan T kurang V. Kita lihat di sini dengan T adalah 1/2 m x dot kuadrat dikurangi V-nya m g x. Selanjutnya kita lihat bagaimana persamaan gerak dari benda tersebut dengan menyingkungkan Lagrange-nya. Jadi persamaan geraknya ditentukan berdasarkan D per dt do L per do x dot dikurangi do L per do x sama dengan 0. Selanjutnya kita tinjau terlebih dahulu do L per do x-nya. Do L per do x diturunkan terhadap posisi dulu. Jadi do L per do x sama dengan do L per do x. Lagrange-nya kan 1/2 m x dot kuadrat kurang m g x.
Kita masukkan 1/2 M X dot kuadrat kurang M G X. Kita lihat, kita substitusikan L-nya ini, L-nya kan 1/2 M X dot kuadrat kurang M G X. Karena do X diturunkan terhadap posisi, maka dot X-nya sama dengan 0, karena do X diturunkan terhadap posisi, bukan terhadap kecepatan. Jadi jika diturunkan terhadap posisi, berarti X dotnya sama dengan 0, sehingga dapat ditulis do X 1/2 M X dot kuadrat dikurangi do X M G X. Selanjutnya kita lihat X dot turunannya sama dengan 0, karena X dot kan kecepatan, sementara yang akan diturunkan ini terhadap posisi, berarti otomatis X dotnya sama dengan 0, sehingga do X diturunkan terhadap M G X. Kita lihat di sini kan ada variabel X-nya, maka turunannya yaitu sama dengan M G. Karena turunannya X kan 1, jadi M G dikalikan 1 hasilnya sama dengan M G, sehingga diperoleh do X sama dengan min M G. Selanjutnya kita lihat lagi, yang pertama tadi kan diturunkan terhadap posisi, yaitu do L per do X. Sekarang kita lihat lagi yang kecepatan, do L per do X dot diturunkan terhadap kecepatan, jadi d per dt do L per do X dot sama dengan d per dt diturunkan terhadap Lagrange-nya. Lagrange-nya itu 1/2 M X dot kuadrat kurang M G X. Kita masukkan do per do X dot 1/2 M X dot kuadrat kurang M G X. Sekarang jika diturunkan, berarti d per dt do per do X dot 1/2 M X dot kuadrat kurang do per do X dot M G X. Sekarang dapat dilihat turunan M G X sama dengan 0, karena yang diturunkan terhadap X dot atau kecepatan, sementara ini M G X adalah turunan terhadap posisi. Jadi yang turunannya pasti 0, sehingga yang tersisa adalah d per dt do per do X dot 1/2 M X dot kuadrat kurang 0. 0 didapat dari hasil turunan dari M G X. Kemudian kita lanjutkan d per dt turunan dari 1/2 M X dot kuadrat, masih ingat dengan rumus turunan di mana d per dt X kuadrat sama dengan 2X pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2X. Sehingga jika diturunkan berarti diperoleh 2
hasil perkalian antara pangkat 2 dengan hasil turunan dari D per dt. Kemudian dikali mx dot 2 kurang 1 hasilnya 1. Jadi pangkat 1 ditulis x. Jadi turunannya sama dengan D per dt. 2-nya dihilangkan jadi mx dot. Ini diturunkan satu kali terhadap D. D per dt diturunkan terhadap x dot. Itu adalah mx double dot. Kenapa double dot? Karena turunan kecepatan dv per dt sama dengan a. A bisa ditulis sebagai x double dot atau bisa ditulis dengan dx dot per dt sama dengan x double dot, sehingga diperoleh d per dt do L per do x dot sama dengan mx double dot. Sekarang kita substitusikan hasil turunan dari kecepatan dan hasil turunan dari posisi. Hasil turunan dari kecepatan yaitu mx double dot kurang min mg. Kemudian min dikali min hasilnya plus, maka mx double dot plus mg. Selanjutnya pindahkan mg ke ruas kanan, jadi mx double dot sama dengan min mg. Jika dipindahkan m ke ruas kanan, maka hasilnya x double dot sama dengan min m min g per m. Kemudian min m dan m dipotong habis, maka hasilnya x double dot sama dengan min g. Sekarang kita lihat bahwa ternyata percepatan benda yang jatuh dari sebuah sistem di sini tidak lain adalah minus dari gravitasi yang nilainya min 9,8 meter per sekon kuadrat. Itulah persamaan gerak serta percepatan dari benda yang ditinjau atau sistem yang ditinjau, yakni benda yang jatuh dari atas ke bawah. Lanjut. Sekian dan terima kasih.